Kekuatan Pak Prabowo ini kan ada di 2 segmen. Di segmen masa lalunya, beliau mengambil segmen yang cenderung tidak puas atau tidak suka dengan Jokowi pada saat 2 kali maju, sekarang berusaha menggerogoti pemilihnya Mas Ganjar yang cenderung memang diasosiasikan sebagai penerus Jokowi. Heran, foto lanjutkan program Jokowi dipersoalkan. Teddy Kusnaidi, hal receh diributkan. Jokowi diam aja disalahkan. Kadrun emang aneh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Kenapa? Ya, gimana ya, foto saya kan tidak dipasang oleh oleh Pak Prabowo saja, oleh Gerindra saja, oleh PDI juga ada, oleh PSI juga ada, oleh Nasdem di NTT saya lihat juga Pak Victor Laiskoda dengan saya juga ada. Gimana? Tidak masalah ya Pak ya? Lah gimana? Terima kasih ya Pak. Ya. Karena semakin banyak yang memasang balihonya, artinya menunjukkan bahwa biasanya ya pesan orang yang pengen pensiun itu sebagai pimpinan atau presiden itu kan mulai ditinggalkan oleh stakeholdernya, sehingga ada istilah lame duck government. Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa wibawa Jokowi masih sangat kuat, pengaruh Jokowi masih sangat kuat, dan itu juga yang salah satu menyebabkan kepuasan publik atau kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi tetap menjadi tinggi. Jadi kalau dari sisi Jokowi, Pak Jokowi akan sangat tenang. Misalnya Pak Prabowo memasang gambar dirinya, Mas Ganjar memasang gambar dirinya. Wakil Ketua Partai Garuda Teddy Kusnaidi mengaku heran dengan pihak-pihak yang mempermasalahkan penggunaan foto Presiden Jokowi oleh berbagai komponen politik, baik partai politik maupun para bakal calon yang akan berlaga di pemilu. Dia menyatakan siapapun di negara ini boleh menggunakan foto Presiden Jokowi karena dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, selama masih dalam ranah kebangsaan dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum tentu sah-sah saja. Apalagi Presiden Jokowi sendiri pun tidak mempermasalahkan hal itu, jadi siapapun boleh mengekspresikan. Menurut Teddy, tentu tidak ada salahnya jika setiap partai maupun bakal calon yang ingin melanjutkan kerja-kerja Jokowi mencantumkan gambar Jokowi sebagai simbol keberlanjutan. Presiden Jokowi sendiri ingin agar ada keberlanjutan agar supaya proses pembangunan bangsa tidak mulai dari awal lagi. Jadi, bisa dibilang apa yang menyangkut Presiden Jokowi, meskipun itu hanya gambar, maka Jokowilah yang disalahkan, dicari-cari kesalahannya dan dibully. Walaupun Jokowi tidak terlibat. Jokowi dari dulu sudah menjadi objek kambing hitam, makanya dulu ada istilah salawi atau sebuah salah Jokowi. Apapun isunya, Jokowi pasti disalahkan dan dijadikan kambing hitam. Namun memang mesti diakui, pekerjaan Presiden Jokowi sangat berat. Beliau tidak hanya melanjutkan beberapa proyek yang tidak selesai di zaman SBY, namun juga menyelesaikan proyek-proyek di periode presiden-presiden sebelumnya. Bahkan ada proyek mangkrak yang sudah tidak berjalan puluhan tahun. Inilah salah satu kelemahan periode kepemimpinan yang pendek. Pemimpin tidak sempat membuat master plan yang mencakup pekerjaan jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Paling-paling yang bisa dikejar adalah pekerjaan yang berjangka pendek, alih-alih jangka panjang. Kita teringat misalnya dengan zaman Pak Harto, di mana ada Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun yang berkelanjutan. Dengan Repelita dan periode kepemimpinan yang panjang, Presiden memiliki agenda jangka panjang yang bisa direncanakan. Jokowi pun juga memiliki pemikiran hal yang sama. Tapi karena tak bisa memperpanjang jabatannya, maka Jokowi selalu menyuarakan keberlanjutan sebagai tonggak negara maju. Tapi sayangnya, para politikus dan buzzernya kadrun yang selalu menyalahkan, mengkritik, dan menzolimi Jokowi. Selalu menyalahkan Jokowi, karena Jokowi terlalu bersih dan mereka tidak bisa lagi KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme seperti di rezim sebelumnya. Ini sudah jadi anggapan umum. Lagi pula nih, satu hal yang paling fatal, Jokowi tidak menyebut siapapun. Hanya sebuah foto Jokowi yang dipajang. Tidak ada tudingan terhadap individu, pihak, atau partai manapun. Tapi kok ada juga yang kalang kabut dan banyak komentar?
Ibarat Jokowi mengatakan bukan dirinya yang kentut tanpa menuduh secara langsung, tapi ada orang lain yang terkesan tidak senang dan meminta Jokowi jangan salahkan orang lain. Lucu kan? Hahaha. Inilah kesulitan pemimpin zaman now. Apa-apa disalahkan kepada Presiden Jokowi. Seakan-akan Presiden Jokowi adalah Deus Ex Machina atau solusi yang serba instan atau mendadak terhadap semua persoalan bangsa. Inilah yang tidak disadari oleh setiap unsur bangsa, tetapi tentu kita juga harus realistis. Presiden bukanlah manusia setengah dewa. Bahkan seorang utusan Tuhan pun, yakni Nabi atau Rasul, memerlukan proses untuk mengubah lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon Presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini, siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu.
Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?